Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman PAUD Rumah Pintar. Selamat berjumpa lagi bersama dengan Bunda Linda. Nah, teman-teman apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, badan sehat, pikiran cerdas. Yes, yes, yes. Oke. Nah, teman-teman, Bunda hari ini akan mengajak teman-teman belajar sambil bermain kembali. Nah, sekarang Bunda akan menceritakan tentang sejarah Kabupaten Sumenep. Sebelum Bunda menjelaskan tentang sejarah Kabupaten Sumenep, Bunda mau tanya nih, pasera sepunga teti orang Sumenep? Jawabnya, sengkok bunga teti orang Sumenep. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bunda mau tanya nih, ada yang bunga tidak ya jadi orang Sumenep? Wah, banyak ya yang bunga dan bangga menjadi orang Sumenep. Teman-teman, di perayaan hari ulang tahun Kota Sumenep yang ke-754, Bunda akan menjelaskan tentang sejarah Kabupaten Sumenep. Didengarkan baik-baik ya teman-teman tentang sejarah Kabupaten Sumenep yang berada di daerah Jawa Timur, khususnya di Pulau Madura. Sumenep adalah Pulau Madura. Sumenep sendiri memiliki luas wilayah 293 km persegi. Jumlah penduduk Sumenep kurang lebih dari 1 juta jiwa. Asal-usul Kabupaten Sumenep. Nah, Sumenep sendiri berasal dari bahasa Kawi, yaitu adalah sung dan enak. Sung sendiri memiliki arti adalah relung, cekungan atau lembah. Sedangkan enap artinya yaitu adalah endapan yang tenang. Sehingga kata Sumenep memiliki arti endapan atau cekungan lembah yang tenang. Lambat laun kata Songenep berubah menjadi Sumenep. Sumenep sendiri memiliki adipati yang bernama Arya Wiraraja yang saat itu menjabat sebagai Raja Kabupaten Sumenep pada tanggal 31 Oktober tahun 1269 Masehi yang sampai sekarang diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Sumenep. Pada saat Arya Wiraraja menjadi Adipati Sumenep, kerajaan di Sumenep menjadi tentram dan makmur. Akan tetapi pada saat Arya Wiraraja meninggalkan Sumenep, kerajaan Sumenep mengalami kemunduran dan jabatan sebagai Raja Sumenep digantikan oleh saudaranya yaitu Arya Bangha. Setelah kerajaan di Sumenep dipimpin oleh Arya Bangha, selanjutnya kerajaan Sumenep diserahkan kepada anaknya yang bernama Arya Danorwendo. Dan tidak sampai di situ teman-teman, ternyata kerajaan Sumenep juga diganti oleh anaknya lagi, pemimpinnya yang bernama Joharsari. Sejarah Sumenep juga tidak terlepas dari yang namanya legenda Joko Tole. Ayo teman-teman, tahu nggak cerita tentang Joko Tole? Oke, nanti Bunda ceritakan ya di video selanjutnya tentang Joko Tole dan Potrekoni. Siapa Joko Tole dan siapa Potrekoni. Dan selain itu, sejarah Sumenep juga tidak terlepas dari yang namanya kisah Raden Ayu Tirtonegoro dan Pinteresaot, teman-teman. Selain itu, sejarah Sumenep juga tidak terlepas dari yang namanya penambahan Simolo. Kemudian sejarah Sumenep juga tidak lepas dari yang namanya Sultan Abdurrahman Pakutananingrat. Nah, kira-kira tuh siapa saja ya? Teman-teman disimak ya videonya selanjutnya dari Bunda. Nah, kalau dahulu kala Sumenep itu dipimpin yang namanya raja. Nah, setelah dipimpin oleh raja-raja, sekarang Sumenep dipimpin oleh bupati-bupati Sumenep ya teman-teman ya. Ayo, siapa yang tahu tentang nama-nama Bapak Bupati Sumenep?
Belum ada yang tahu ya? Oke, Bunda kasih tahu ya teman-teman ya. Yang pertama ada Bapak Kiai Haji Ramdan Siraj. Yang kedua Bapak Kiai Haji Apusro Karim. Dan yang sekarang yang menjadi Bupati Sumeneb yaitu adalah Bapak Fauzi Wongso Yudo. Selain itu teman-teman, Sumeneb juga memiliki pulau-pulau. Ada yang tahu nggak pulau apa saja yang ada di Sumeneb? Wah, pintar ya teman-teman. Ternyata sudah banyak yang tahu. Nih, Bunda sebutkan lagi ya. Ada Pulau Kili Genteng, Pulau Kiliang, Pulau Kangean, Pulau Masa Lembu, Pulau Sepudi teman-teman. Dan masih banyak pulau-pulau yang Bunda belum sebutkan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Selain itu, Sumeneb juga memiliki tempat-tempat bersejarah teman-teman. Salah satunya adalah Masjid Jamik yang dibangun oleh Pangeran Sultan Abdurrahman. Dan ada lagi Keraton Sumeneb yang berada di sebelah barat sekolah tercinta kita ya teman-teman. Selain museum teman-teman, ada juga tempat bersejarah yaitu Asta Tinggi, di mana Asta Tinggi itu adalah tempat para kuburan raja-raja Sumeneb dan orang-orang kerdil yang penjaga Labeng Mesem. Selain yang Bunda sebutkan tadi, ada lagi kota tua yaitu Kota Kalianget. Siapa yang pernah sampai di Kota Kalianget? Kota Kalianget dikenal sebagai kota tua karena Kalianget dulu pernah dijajah oleh bangsa Hindia Belanda. Selain kota tua Kalianget, ada lagi Asta Penambahan Bligi. Dan ada lagi tempat bersejarah satu lagi yaitu Benteng Kalimoo yang berada di Desa Kalimoo teman-teman. Nah teman-teman, Bunda akan membahas tentang tempat bersejarah yaitu Museum Sumeneb. Nah, di Museum Sumeneb ada yang namanya Labeng Mesem. Bunda sedikit cerita ya tentang kenapa pintu gerbang masuk Keraton Sumeneb diberi nama Labeng Mesem. Ada yang masih mau mendengarkan Bunda enggak? Coba kalau mau mendengarkan Bunda duduk rapi. Coba, tapi setelah rapi Bunda mau tahu nih semangatnya mana nih? Tepuk semangat. I am the best, you are the best, we are the best. Go, 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 yes. Oke, anak hebat. Bunda akan bercerita tentang Labeng Mesem. Nah, layaknya seperti keraton yang lainnya, keraton memiliki pintu gerbang. Ada yang tahu apa nama pintu gerbang di Keraton Sumeneb? Pinter, Labeng Mesem. Kenapa dikatakan Labeng Mesem? Dengerin Bunda ya. Konon katanya di Labeng Mesem itu ada orang kerdil yang menjaga Labeng Mesem itu. Nah, setiap ada tamu yang masuk akan melewati pintu gapura itu ya teman-teman, dan disambut senyuman oleh 3 orang kerdil itu. Nah, itu cerita versi pertama teman-teman. Nah, cerita versi kedua tentang Labeng Mesem. Nah, di Labeng Mesem itu ada yang namanya loteng kecil. Dan loteng kecil itu adalah tempat raja di mana raja melihat searea sekitar keraton. Dan pada saat melihat daerah sekitar keraton, ada istri dan anak-anak raja yang sedang mandi di Taman Sare. Pada saat mandi, raja tersebut menjadi senang dan senyum-senyum. Mesem adalah pada dahulu ada kerajaan Bali yang marah-marah datang ke kerajaan Sumeneb sayang. Akan tetapi pada saat sampai di pintu gerbang kerajaan Bali menjadi senyum-senyum dan bersahabat dengan kerajaan Sumeneb. Jadi Labeng Mesem itu memiliki 3 versi ya pengertiannya. Yang pertama adalah di mana ada 3 orang kerdil yang menunggu di sana dan menunggu tamu dengan senyum-senyum. Dan versi yang kedua adalah tempat raja yang mengawasi keluarganya yang sedang bermain dan sedang mandi sambil senyum-senyum. Dan yang ketiga adalah
di mana kerajaan Bali yang datang ke kerajaan Sumenep sambil marah-marah, dan sesampainya di kerajaan Sumenep menjadi senang setelah sampai di Labeng Mesem. Nah, itu adalah sejarah singkat dari Labeng Mesem yang ada di Keraton Sumenep. Teman-teman, sampai di sini dulu ya video pembelajaran Bunda tentang sejarah Kabupaten Sumenep. Bunda akhiri dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman PAUD Rumah Pintar.